Chapter 1. Penipu. Ayo, dia pasti sudah tidur sekarang. Ana mendengar bisikan yang familiar di dekat pintu. Itu terdengar sangat mirip dengan Nari. Apakah dia sebegitu mabuknya sampai halusinasi? Dia hanya minum beberapa botol vodka, malam ini dia bahkan tidak minum terlalu banyak. Sebuah cegukan senyap keluar dari mulutnya saat dia mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang Nari lakukan di mansion mereka? Mungkin karena dia terlalu sering memikirkan Nari dan sekarang dia mulai mendengar halusinasi. Dia berkedip beberapa kali untuk kembali sadar. Malam ini adalah malam sebelum pernikahannya, tapi dia tidak akan merayakannya bersama teman-temannya seperti gadis lainnya. Dia berbeda dan dia tahu itu. 2 tahun yang lalu dia adalah model yang paling dicari di negara ini. Semua orang menyukainya. Dia punya banyak teman dan rekan bisnis, tapi semuanya berakhir setelah hari itu. Kesalahan kecil membuatnya kehilangan segala yang telah dia kerjakan dengan susah payah. Ana terisak saat dia meletakkan gelas vodka kosong terakhir di lantai bersama yang lainnya. Kamu memang keras kepala, Nari. Kalau kamu mau kita bisa pergi ke tempat kita biasanya. Suara laki-laki itu terdengar seperti Mark. Apa yang sedang Mark lakukan bersama Nari? Begitulah pikirannya. Ana menggelengkan kepalanya. Dia mungkin berhalusinasi lagi, mungkin karena dia banyak minum. Mustahil mereka bersama. Mark membenci Nari. Dia adalah pacarnya, mustahil dia akan bersama dengan orang yang telah menghancurkan hidupnya. Kamu akan menikahi dia besok, aku ingin kamu hanya untukku malam ini sebelum kamu diambil selamanya. Dia mendengar Nari berkata. Kamu benar-benar pembuat onar ya, Nari. Dia mendengar tawanya. Mari kita periksa dia pasti mabuk dan terbuang seperti setiap malam lainnya. Ana berkedip lagi untuk memastikan dia masih dalam kenyataan. Gagang pintunya berputar dan dengan cepat dia jatuh ke tempat tidur, pura-pura tertidur. Meskipun dia pikir dia berhalusinasi lagi, kali ini imajinasinya terasa terlalu nyata. Kubilang dia sudah tidur. Ah, tempat ini bau sekali. Nari menutup hidungnya dengan telapak tangannya sambil menatap mantan temannya di tempat tidur dengan penuh kebencian. Mark membenahi Ana ke dalam tempat tidur dan menutupinya dengan spray. Cukup Mark, dia sudah tertidur. Kamu tidak perlu pura-pura peduli saat dia tidur. Aku tidak tahu kenapa kamu masih bersamanya. Nari mengembungkan bibirnya. Aku tidak peduli tentang dia, Nari. Aku peduli tentangmu saja. Kamu tahu kenapa aku tidak bisa meninggalkannya? Dia adalah satu-satunya ahli waris keluarga Sui. Kamu tahu kita membutuhkan aset mereka lebih dari apapun. Tidak seperti Ana, Nari berasal dari keluarga miskin. Dia hanya bisa menawarkan sedikit atau bahkan tidak sama sekali kepada keluarga Yong. Itulah mengapa dia selalu cemburu pada temannya. Dia tidak tahan lagi saat kehidupan Ana menjadi sempurna. Ana menjadi ratu kecantikan terkenal dan model top setelah lulus kuliah. Dia disukai oleh semua orang dan dikagumi oleh banyak pria termasuk Mark Yong yang terkenal itu. Seorang jutawan multi dan satu-satunya ahli waris dari Imperium Yong. Sementara Nari hanyalah pelengkap, kawan gelap yang tidak terlihat, yang melakukan semua pekerjaan sementara temannya mendapatkan pujian untuk itu. Dia tidak bisa duduk diam dan menonton temannya menjadi orang yang selalu dia impikan, jadi dia memulai kampanye kebencian untuknya. Dia mulai menyebarkan kebohongan di internet. Meskipun orang tidak percaya pada saat itu sudah cukup untuk menanamkan keraguan dalam pikiran mereka terhadap Ana Sui. Ketika kebohongan itu tidak berhasil seperti yang dia inginkan, dia mulai menyebarkan informasi pribadi dan meretas akun Ana untuk membuat postingan itu. Postingan yang mengakhiri segalanya. Dialah yang mengakhiri masa kejayaan Ana Sui, tapi dia tidak melakukannya sendiri. Mark telah membantunya. Ana tidak bisa percaya pada apa yang dia dengar. Mark hanya bersamanya karena warisannya. Mereka sudah berpacaran selama 7 tahun, jadi apakah itu berarti selama ini Mark tidak pernah mencintainya dan hanya ingin bersamanya karena warisan? Orang gila macam apa yang ingin menikahi pengacau publik? Kalau begitu buktikan padaku. Nari menangis. Kamu ingin aku melakukan apa? Ayo lakukan di depan dia. Buktikan kepadaku bahwa dia tidak berarti apa-apa untukmu. Nari berjinjit mendekati pria itu saat dia memegang kerahnya untuk menariknya ke bawah dan menciumnya dengan penuh gairah. Ana menggenggam spray erat-erat berjuang untuk tetap waras, tapi dia tidak bisa.
Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Mark selingkuh dengannya bersama sahabatnya. Orang yang sama yang baru saja mengaku telah menghancurkan dirinya. Pria yang dia cintai selama bertahun-tahun. Pria yang dia berikan segalanya. Dia telah meninggalkan karirnya bahkan ketika dia tahu dia bisa menghidupkannya kembali. Semua karena Mark mengatakan dia ingin dia keluar dari internet. Anna membuka mata untuk melihat pemandangan di depannya, dan itu tidak kurang dari menjijikkan. Pengkhianatan itu begitu dalam, seperti pisau yang berputar di dalam hatinya. Dia berjuang untuk menahan air mata yang ingin keluar dari matanya, tidak mau menunjukkan kelemahannya kepada mereka. Pertama karirnya, sekarang pacarnya. Anna bangun dengan tenang dari tempat tidur dan keluar dari ruangan. Hatinya tidak bisa menahan untuk melihat pemandangan di depannya itu. Aku tidak akan pernah membiarkan Anna merebutmu dariku, Mark. Aku hamil. Anna menutup pintu saat pengakuan Nari, berusaha menahan air mata yang berat itu tetapi ingin menumpahkannya semua. Nari hamil dengan Mark. Anna tidak bisa percaya apa yang baru saja dia dengar. Sekarang dia tahu tentang rencana Mark, dia akan membatalkan pernikahan mereka. Tapi itu berarti keluarganya akan menegurnya lagi. Setelah diejek dan ditolak oleh orang-orang di negara itu, mereka senang bahwa ada seseorang yang ingin menikahi putri mereka, tapi jika dia membatalkan pernikahan, senior Sui akan hancur.